Bapak Ibu yang terkasih, sebagai penutup, marilah kita dengarkan sapaan kasih dari Yang Mulia Bapak Uskup Keuskupan Ketapang, Monsinyur Pius Riana Prakti. Bapak, Suster, Pastor, teman-teman muda, dan anak-anak yang dikasih dan mengasihi Tuhan, selamat malam. Sebelum saya menyampaikan sesuatu yang lain, saya mau mengundang Romo Stefanus Makut untuk tampil ke depan sini, Romo. Pada tanggal 25 Oktober 33 tahun yang lalu, Romo Stefanus Makut menerima tahbisan imam. Pada hari ini, Romo Stefanus Makut merayakan ulang tahun tahbisan imamat yang ke-33 persis usia Yesus Kristus. Terima kasih, Pak. Demikian dalam perayaan syukur rahmat tahbisan imamat Romo Ignatius Madi Sukartia dan Bonifasius Udin, saya mau mengucapkan rasa syukur dan terima kasih dari hati yang terdalam mewakili seluruh umat Keuskupan Ketapang dan para imam, biarawan, biarawati, serta seluruh umat dan keluarga-keluarga yang ada di paroki ini. Kehadiran, kesaksian, dan pelayanan Romo berdua sangat meneguhkan kami, para imam, para kadekan imam, dan juga seluruh umat, dan memberi warna yang amat istimewa bagi seluruh umat Keuskupan Ketapang. Kesetiaan Romo Madi dan Romo Udin menghidupi rahmat tahbisan imamat adalah anugerah, panggilan, dan perutusan, meminjam istilah dari Romo Kardinal Suharyo. Rahmat tahbisan adalah anugerah karena Romo berdua yang merasa sering dan bahkan mengatakan, aku tidak layak untuk menerima anugerah sebesar itu. Tetapi dalam pelayanan dan perjuangan Romo di Medan Pastoral Ketapang yang terus-menerus membagikan rahmat Tuhan, nampak nyata bahwa kekuatan itu hanya mungkin kalau dianugerahkan. Kelihayan Romo berdua membangun tempat ibadah yang layak bagi umat tanpa modal dana dari keuskupan yang mencukupi, bahkan dapat dikatakan kurang. Sehingga Romo berdua memperlihatkan bahwa Romo berdua memiliki semangat berbagi yang amat istimewa. Silahkan kalau nanti membaca buku yang dibuat oleh Romo Madi, di dalam buku itu ada tulisan-tulisan juga antara lain dari Romo Kardinal dan juga dari Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci, Mas Trias Kuncahyo. Juga karangan bunga yang diterima pada perayaan hari ini, itu semua memperlihatkan bahwa para Romo atau Romo berdua memiliki semangat yang untuk berbagi, sehingga menggerakkan orang lain untuk ambil bagian dalam semangat berbagi. Sebab hakikat anugerah adalah dibagikan. Romo berdua telah, sedang, dan terus membagikan anugerah tahbisan, sehingga menggerakkan orang untuk terlibat berbagi berkat. Kalau dibagikan, anugerah itu semakin besar. Dan kita lihat Romo berdua telah membesarkan umat, bukan hanya membesarkan tempat ibadah, tetapi juga membesarkan hati umat dengan pemberdayaan, dengan mendengarkan umat, dengan penuh kasih dan hati yang terbuka. Berikutnya adalah tahbisan adalah panggilan. Panggilan untuk apa? Panggilan untuk taat. Romo berdua memberikan kesaksian yang hebat
yaitu mentaati penugasan dari uskup. Saya belum pernah mendengar Romo Madi maupun Romo Ubin ketika ditugaskan di satu paroki belum nyelonong ke tempat paroki lain, selalu sampai di tempat parokinya. Kata-kata Romo berdua ditunjukkan dengan moto tabisan. Romo Madi memiliki moto tabisan, dia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Romo Ubin tadi juga menyebutkan bahwa memiliki moto tabisan, kepada siapa aku akan pergi, karena perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kedua moto itu saya baca sebagai komitmen untuk rendah hati. Dan kerendahan hati itu dihidupi sejak saat tabisan dan merelakan diri untuk mendengarkan umat dengan penuh kesabaran. Juga Romo berdua kalau jatuh dari motor, saya kira sudah tidak terhitung. Mau tenggelam di sungai, bertemu dengan buaya yang sedang berjemur. Semua itu memperlihatkan bahwa Romo berdua sungguh mau menghayati semangat kerendahan hati, panggilan untuk taat kepada kehendak Tuhan. Juga dengan rendah hati mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dikatakan ini bukan pekerjaan imam, tetapi menjadi seperti tukang kayu, tukang cat, reparasi parabola, membuat meja kursi, bahkan juga sampai memasak sendiri ketika sampai di pasuran tidak ada makanan, bahkan tidak mencari makanan sendiri. Namun semua itu menjadi nyata bahwa Romo berdua sedang menghadirkan belas kasih Allah yang tidak pernah kehabisan cara untuk melayani umatnya. Terima kasih Romo berdua yang telah memberikan kesaksian dan membuka selebar-lebarnya pintu belas kasih Allah dengan ketaatan Romo. Romo Madi dan Romo Ubin selalu siap diutus kemanapun, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun yang bahkan tak terbayangkan. Bapak yang mungkin belum pernah ke Ketapang, Kalimantan Barat, bukan Ketapang, ini Manuk, karena seringkali dekat ya ke Posko ya, dari Ketapang dia dekat, tapi pakai 3 kali transit kalau naik pesawat. Situasi yang sulit dibayangkan. Bahkan kemarin ada tamu dari Suster Marisa ini sampai ke paroki Botong, paroki terjauh 324 kilometer dari pusat keuskupan. Ini sampai di paroki ini taruhannya nyawa ya. Tetapi semua situasi itu dihadapi dengan penuh sukacita. Jatuh, kemudian juga harus tidur di sembarang tempat, bukanlah sebuah pengalaman yang menyakitkan, tetapi justru menjadi pengalaman yang pengalaman sukacita. Maka Romo Madi mengatakan berpastoral adalah pastoral nyemplung, tenggelam, dan dengan kerelaan batin itu mendengarkan dengan penuh kasih dan tanpa menilai. Buahnya adalah keyakinan, asal ada komitmen untuk umat untuk saling membantu, maka selalu ada orang-orang baik yang mau ikhlas berbagi. Itulah keyakinan Romo Madi. Dan bagi Romo Ubin, berpastoral itu senantiasa berpastoral gembala yang berbau domba. Semua yang dipercayakan kepada Romo Ubin dilaksanakan dengan tuntas. Demikian pula bagi Romo Madi.
tak ada keputusan yang tidak dilaksanakan sampai tuntas. Maka Romo Made, Romo Bin, terima kasih atas keteladanan, atas kehadiran, atas inspirasi yang tidak pernah berhenti untuk kami bersama. Maka perkenankan saya juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Romo Made dan Romo Bin yang telah membangun keluarganya sehingga tumbuhlah benih-benih panggilan, khususnya panggilan imamat. Kita berharap, kita juga mohon supaya keluarga-keluarga Kristiani yang ada sekarang ini membuat supaya kebiasaan-kebiasaan rohani, kebiasaan-kebiasaan iman ditumbuhkan. Dan kita berharap agar disitulah juga tumbuh benih panggilan. Terima kasih juga kepada para sahabat, guru, dan pendamping yang telah menjadi teman seperjalanan Romo Made dan Romo Bin, sehingga Romo menjadi berkat bagi keuskupan Ketapang dan juga umat pada umumnya. Terima kasih kepada Pastor Paroki Roh Kudus Babakan yang telah berkenan menjadi tuan rumah bagi perayaan Sukut ini, dan seluruh umat yang telah dengan sukacita menerima para pastor dari hutan Rimbang, yang penuh dengan sukacita, dan juga sampai para romo ini terkagum-kagum begitu hebatnya umat di paroki ini sehingga menerima para imam ini dengan penuh sukacita. Ada yang sampai diajak bicara sampai jam 2 pagi. Karena juga ada yang konsultasi, ada yang berkisah mengenai hidupnya. Inilah sebuah tanda bahwa Roh Kudus itu berkarya. Juga kepada seluruh panitia yang telah dengan sukacita menyiapkan segala acara yang sangat indah ini. Terima kasih seluruh panitia yang telah bekerja dengan penuh sukacita dan hati yang penuh kasih. Juga seluruh umat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mohon maaf kalau ada yang terlewatkan. Intinya kami sungguh mengaturkan syukur, terima kasih. Semoga berkat ini, pengalaman iman yang menumbuhkan semangat terus berbagi, terus menginspirasi, dan terus mengasihi tanpa henti. Tuhan memberkati.